Tema The Power of Surrender. Minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Dedi Petrus. Masih exciting untuk kita hadir? Yes. Lalu juga ada pembinaan wanita bijak. Ini khusus ibu, akan diadakan hari Kamis sampai Sabtu tanggal 21 sampai 23 Maret pukul 9 sampai 4 sore di Belesa Shopping Arcade. Bisa menghubungi saudari Yunike dan Lena untuk pendaftaran. Juga wanita bijak yang khusus single, jadwal pembinaannya ada Precamp 20 April ya, sudah bisa ditayangkan. Tolong bisa dilihat jadwalnya dan bisa dicatat. Precamp tanggal 20 April, ada Camp 27 dan 28 April, ada kelas 1 dan 2 tanggal 4 Mei, kelas 3 dan wisudanya tanggal 9 Mei. Jadi pendaftarannya juga bisa menghubungi untuk saudari Yunike dan Lena. Dan sebentar kita juga akan menyaksikan ada pengumuman untuk mengenai parkir mobil. Terhitung minggu depan tanggal 17 Maret kita untuk memarkirkan mobilnya untuk di P5, tidak lagi di B1 seperti biasanya. Ya, kita ada video TCC Gathering yang sudah dipersiapkan, mungkin bisa ditayangkan. Ya, soundnya mungkin nggak bisa keluar ya, tapi nggak apa-apa. Tanggal 29 sampai tanggal 30 Maret kita akan mengadakan gathering, TCC Gathering. Jadi pesertanya setiap kita yang tidak khusus untuk pekerja ataupun leader, tapi setiap kita ambil kesempatan ini, kita jangan lewatkan untuk bisa mendaftar. Kita ikut di dalam TCC Gathering ini supaya kekeluargaan, fellowship bisa lebih dalam lagi terjadi di antara kita. Amin teman-teman. Amin. Kita mau mendukung gathering ini. Yes. Mungkin kita juga mau berdoa buat Kak Basuki, Kak Bastian untuk bisa maju ke depan, hadir di tengah-tengah kita. Oh iya, okay. Karena Kak Bastian mau pergi ke Sudan untuk melakukan sebuah misi. Ya, saya undang Kak Seno. Ya, ada sedikit yang bisa di-sharingkan. Nanti Kak Seno dan para yang bisa berdoa juga. Ya, hari ini pas banget ya temanya tentang decision. Bukan satu keputusan yang mudah buat kami bisa respons. Kira-kira 1 bulan lalu kami dapat undangan dari satu organisasi di 1040. Kalau saudara mungkin ada yang pernah tahu, itu banyak mendoakan untuk daerah-daerah di seluruh dunia ini yang sangat sulit dijangkau. Kemudian kami diundang untuk datang ke South Sudan. Negara yang baru berdiri 9 Juli 2011, belum lama saudara. Kemudian awalnya kami doakan dulu, kami belum tahu. Tapi setelah berdoa, sepertinya Tuhan suruh untuk pergi ke sana. Dan kemudian orang-orang Amerika bilang begini, dari donatur yang kita punya, ada yang mau beri 10.000, 15.000, semuanya drop. Mereka cuma bisa berikan paling 1.000, 2.000 US dollar. Kemudian mereka langsung bilang, ini kayaknya sepertinya saatnya buat kalian orang-orang Indonesia untuk ambil alih ini, karena Tuhan sedang membukakan banyak jalan buat kalian. Waktu ngomong gitu, wah itu sepertinya tuntutan itu semakin tinggi dalam kehidupan kami. Saya dan Pak Peter Kwe, pendiri dari proyek ini yang akan berangkat. Tapi kemudian Tuhan bicara lewat satu gambar. Mungkin Leo bisa tunjukkan, ada satu gambar yang saya ingin show kepada kalian. Ya. Mungkin ada dari kalian yang pernah melihat gambar ini. Siapa yang pernah melihat?
Gambar ini diambil oleh seorang fotografer yang bernama Kevin Carter. Dia adalah seorang South Africa. 3 bulan setelah dia mengambil gambar ini, dia bunuh diri. Karena sewaktu dia melihat momen ini, dia langsung foto. Kemudian dia pulang. Ini adalah gambar di mana seorang anak, dia sedang berjalan menuju satu tempat di mana dia berusaha untuk bisa dapat makanan. Nggak ada yang tahu apakah ini anak sampai atau tidak ke camp United Nations yang akan memberikan makanan, tapi seekor burung makan siap untuk memangsa dia. Kevin Carter pulang dengan banyak kritikan. Dia tidak melakukan sesuatu untuk anak ini, dan sampai dia stres, dia tidak bisa menanggung semuanya itu, kemudian dia bunuh diri setelah 3 bulan itu. Waktu Tuhan bicara lewat gambar ini, dia berkata kepada aku, kalau di Indonesia mungkin ada satu tempat gempa bumi, Tuhan banyak gerakan anak-anak Tuhan untuk bisa pergi ke sana. Tapi untuk negara seperti ini, mungkin tidak banyak orang yang mungkin mau punya hati untuk pergi ke sana. Dan di tempat seperti ini, itu saudara, kalau mungkin bandingkan dengan tempat-tempat yang paling worst di Indonesia, jauh lebih worst, saudara. Saudara, saking keringnya, mereka itu nggak bisa dapat air bersih, sampai mereka keramas kepala mereka tuh dengan air kencing sapi, saudara. Kemudian belum lagi dari keadaan South Sudan sekarang ini, saking seringnya mereka tuh perang, mereka itu udah tidak terbiasa lagi untuk kerja. 70% dari orang-orang yang ada di sana itu memiliki senjata, karena tidak lagi dimiliki oleh para militer, tapi mereka tuh punya, karena mereka semua harus jaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang bisa menyerang mereka. Lalu kami putuskan untuk kami pergi ke sana. Mungkin nggak semua dari kita bisa dapat kesempatan untuk pergi, tapi saya mau bilang, saya mau share, tolong doakan kami supaya kami bisa jadi berkah. Kami diminta untuk raise up para investor, para bisnismen untuk melakukan sesuatu untuk South Sudan ini. Ini adalah negara yang banyak orang Kristen, tapi sebelumnya mereka ditindas oleh Sudan, kemudian mereka memisahkan diri. Banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi tidak ada yang memulai. Ada para investor, tapi mereka cuma mengeruk keuntungan dan kembali uangnya itu ke negara mereka, tapi tidak untuk orang-orang lokal. Dan ini yang menjadi doa kami. Sama seperti anak ini, Tuhan berikan hati, dan Tuhan juga berikan hati buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kasih Tuhan, entah itu teman kita semua. Dan hati misi itu dimulai dari hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, saya undang Kak Seno untuk bisa berdoa juga buat tugasnya. Hari ini kita berdiri bersama-sama, kita arahkan tangan kita. Bapa di surga, hari ini kami percaya Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga sungguh support dalam doa kepada saudara kami Bastian yang akan berangkat dalam proses beberapa minggu ke depan ada di Sudan Selatan, sebuah negara yang baru lahir 1,5 tahun yang lalu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menaruh rencana yang besar dalam perjalanan ini. Dan kami tahu Tuhan, sungguh biar kiranya kasih karunia akan menyertai saudara kami Bastian. Dan kami berdoa biar kiranya hari ini firman-Mu yang berkuasa, bahwa sesungguhnya Aku akan menyertai kalian, dan kalian tidak akan pernah mengalami kekurangan, karena Mazmur 23 sungguh terjadi dalam hidup kalian. Aku Tuhan akan membawa kalian kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Kemurahan dan kebajikan senantiasa akan menyertai kehidupan kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa, lindungi dalam perjalanan mereka, jauhkan dari semua kecelakaan, jauhkan dari semua bentuk apapun yang mengganggu dan merusak. Dan kami percaya damai sejahtera, dan kami akan mendengar kabar sukacita terjadi dari pelayanan yang ada di Sudan Selatan. Dan kami berdoa Sudan Selatan sudah waktunya juga melihat
melihat pembangunan rohani. Dan kami berdoa biar ada benih-benih yang baru ditaruh di sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan hari ini kami bersyukur. Mari hari ini saudara, kita angkat tangan kita, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Dan hari ini biar kiranya kita menjadi pengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang kita ambil, konsekuensi apapun, hari ini Tuhan akan menaruhnya dalam hidup kita. Bahwa Dia akan menyertai semua keputusan yang benar yang sudah kita lakukan. Di dalam nama Yesus, hari ini, terimalah kasih karunia ini, dan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah menerima kasih karunia dan hikmat dari Tuhan, kita berkata, amin. Amin. Selamat siang. Dan berikan salam yang terbaik kepada sebelah kita. Dan ambil waktu kita berfellowship bersama-sama, kita bersekutu, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.